Halo sob, kembali lagi dengan kami di Jagat Lomba dalam series program kreativitas mahasiswa tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, kami berusaha untuk merangkum buku panduan dalam bidang PKM kewirausahaan seperti itu sob. Untuk pendahuluannya sendiri, yang pertama, dari PKM kewirausahaan ini diharapkan mahasiswa berlatih membuat kreativitas produk usaha tentu saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, sudah ada pasarnya seperti itu sob. Yang kedua, melakukan analisis adanya kebutuhan dan peluang pasar ketika menyusun kreativitas produknya tadi. Untuk selanjutnya, membuat kreativitas komoditas usaha dalam rangka menyediakan kebutuhan pasar tersebut. Yang ketiga, komoditas tim PKMK hendaknya tidak menjadi kompetitor. Nah, ini perlu digarisbawahi sob, tidak menjadi kompetitor produk sejenis yang merupakan sumber penghasilan masyarakat. Jadi ketika nanti sobat menganalisa adanya kebutuhan dan peluang, jangan sampai karyanya sobat itu menjadi kompetitor terhadap produk sejenis yang beredar di masyarakat atau yang menjadi sumber penghasilan masyarakat. Jadi silakan berkreativitas, silakan berkreasi terhadap produknya sobat. Dan yang terakhir adalah PKMK lebih mengutamakan pada kemanfaatan atau kebermanfaatan dan kreativitas produk berbasis iptek serta kualitas pelaksanaan usahanya seperti itu sob. Nah, untuk tujuannya dari PKMK sendiri adalah yang pertama memotivasi dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau yang lebih terkhusus menjadi bekal berwirausaha bagi mahasiswa sebelum atau sesudah menyelesaikan studinya. Yang kedua adalah tentu saja mendorong mahasiswa atau memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan praktik wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif seperti itu sob. Nah, untuk kriteria pengusul dari PKMK sendiri hampir sama dengan PKM-PKM yang lainnya. Yang pertama berjumlah satu tim itu berjumlah 3-5 orang dengan 1 orang ketua dan 2-4 orang anggota. Yang kedua adalah dalam satu tim tadi dapat berasal dari prodi yang sama atau program studi yang sama atau yang berbeda selama masih dalam satu perguruan tinggi sob, dan disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Besarnya dana kegiatan yang kemudian diusulkan dalam bidang PKMK ini per judulnya 5 juta sampai 7 juta sob. Untuk ruang lingkup PKMK sendiri, yang pertama dalam menciptakan kreativitas produk dan rencana wirausaha yang kemudian dijalankan oleh tim mahasiswa. Produknya ini bisa berupa barang maupun jasa sob, jadi tidak terbatas dalam barang, namun juga bisa dikembangkan melalui jasa seperti itu sob. Yang kedua, mengutamakan solusi tantangan intelektual yang mendasari lahirnya komoditas usaha baru dan unik. Komoditas usaha yang diciptakan harus merupakan jelmaan penguasaan iptek oleh tim mahasiswa, jadi merupakan representasi dari pengetahuan ilmu teknologi dari teman-teman atau dari sobat semua yang kemudian diwujudkan dalam bidang komoditas usaha. Dan yang perlu diingat, jangan sampai komoditas usahanya itu tadi menjadi kompetitor malah terhadap perekonomian masyarakat atau komoditas usaha yang telah beredar di masyarakat. Untuk luarannya sendiri ada 3, yang pertama laporan kemajuan, laporan akhir, dan produk usaha. Nah, bagi tim yang lolos ke PIMNAS diwajibkan menulis artikel ilmiah dan poster sesuai ketentuan yang tertuang dalam pedoman PKM sob. Silakan sobat cek di pedoman PKM atau buku panduan dari PKM seperti itu sob. Untuk format PKM-nya sendiri, pertama ada daftar isi, kedua bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum rencana usaha, bab 3 materi pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka, kemudian juga ada lampiran seperti itu sob. Nah, ini ada beberapa contoh judul karya yang juara pada PKM 2021. Kenapa kami cantumkan dan kenapa kami ingin mengutipnya? Karena harapannya nanti sobat bisa istilahnya melakukan tracing ataupun juga menganalisa kira-kira pola yang seperti apa sih judul-judul yang bakalan juara dari PKM seperti itu. Nah, silakan sobat telusuri baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kita ambil 3 judul. Yang pertama adalah karya dari Ivan Taufik Nugra dari IPB dengan judul Sutan Suplemen Kesehatan, hewan kesayangan hasil kombinasi limbah ikan tongkol dengan kunyit untuk terwujudnya prinsip zero waste. Yang kedua adalah karya dari Kayo Selba Kustanto dari UGM dengan judul Lilin Aroma Nusantara sebagai aromaterapi dan inovasi pengenalan kekayaan kuliner Indonesia. Dan yang ketiga
ada karya dari Muhammad Anang Jazuli dari Universitas Airlangga dengan judul Produk Wako Gel, solusi alternatif bahan bakar padat masa depan berbasis minyak jelantah sebagai wujud Indonesia mandiri energi. Seperti itu sob. Nah, untuk judul-judul yang lain sobat bisa akses di website dari PKMC itu sendiri. Ya, mungkin sekian. Terima kasih dan sampai jumpa.